Baik. Sehat semua? Sehat. Oke, sudah siap untuk belajar? Siap. Untuk mengawali kegiatan belajar kita pada hari ini, silakan siapa pimpin doanya hari ini? Bapak Ketua Kelas. Yuk, silakan Bapak Ketua kelasnya. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Udah mulai, udah selesai. Kehadirannya terlebih dahulu. Hari ini Ali, Hadir. Arthur, Hadir. Ferdi, Hadir. yang nilai rata-rata data berkelompok. Nah, tujuan pembelajaran yang kita capai ini bisa kalian simak melalui tayangan video berikut ini. Kalian welcome back to school. Selamat datang kembali di pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan nilai min dan kelompok. Ini sudah pembelajaran kita kali ini. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai rata-rata data tunggal dan data berkelompok. Jadi ini bahan ajar kita tadi sudah Ibu bagikan di WA grupnya. Itu silakan nanti dibaca kemudian dipelajari. Ini jadi model yang kita gunakan model PBL. Oke, baiklah, hari ini kita akan belajar tentang nilai min untuk data berkelompok, ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai rata-rata data tunggal. Oke, baiklah, ada yang masih ingat bagaimana cara menentukan nilai rata-rata untuk data tunggal? Ada yang masih ingat? Ya Bu, Oke, silakan Noval. jumlah data dibagi banyaknya data. Oke, bagus. Misal ada 5, misalkan ini hasil belajar matematika, benar ada dapat 8. Kalau kamu diberikan data seperti ini, kalau kamu diminta mencari nilai rata-ratanya, kamu apakan? Tambah Kita Tambah. Oke, kita tambahkan berarti 5. Rata-ratanya berarti 5 tambah 7 tambah 8. Kemudian diapakan? dibagi Di Lima. bagi berapa? 5. Bagi 5. 5 itu dari Keseluruhannya. banyaknya data, ya. Sehingga kita peroleh berapa? Nah, berarti nilai rata-ratanya adalah 7,6. Nah, dari sini kita perhatikan bahwa konsep menemukan nilai rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, hari ini kita akan belajar tentang nilai rata-rata untuk yang data berkelompok. Nah, sebelum itu, apa yang akan kita peroleh manfaatnya setelah kita mempelajari tentang nilai rata-rata data berkelompok ini. Contoh sederhana, kamu menerima hasil belajar, raport, pernah kan lihat nilai raport, ada berapa mata pelajaran di sana. Nah, kemudian kamu kan tidak tahu berapa dengan nilai rata-rata raport saya. Nah, salah satu hal yang bisa kamu lakukan apa? Kamu jumlahkan semua mata pelajaran yang ada nilainya, kemudian dibagi dengan berapa banyak mata pelajaran itu, ya. Jadi keuntungannya di sana kita bisa menggunakan ilmu statistik ini dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, contoh lain, misalkan kita ingin mengolah data dalam bentuk data berkelompok. Tadi nomor berapa sepatumu? Nomor 40. 40. Ya. Terakhir 38. Kita peroleh data seperti ini. Nah, kemudian kan datanya ini bisa kita buatkan dalam bentuk penyajian data. Ingat, penyajian data dalam bentuk apa saja yang bisa? Tabel distribusi frekuensi, ya. Tabelnya dalam bentuk yang pertama kita ambil misalkan ukuran sepatu. Ini kita lihat data terkecilnya berapa? 38. Data terbesarnya 42. Kira-kira mau buatkan interval berapa? Nah, sekarang kita lihat untuk 38 sampai 40 ini ada berapa jumlahnya di sini. Nah, untuk menentukan nilai tengah atau XI-nya, kita apakan datanya? Ya, Marcelino. 38 ditambah 40 dibagi 2. Oke, bagus. Ya. 38 ditambah 40 dibagi dengan 2. Ketemulah nilai tengah atau XI.
Nah, menentukan nilai rata-rata data berkelompok itu dapat kita peroleh dengan menggunakan sebuah persamaan. Di sana adalah apa? X bar itu sama dengan sigma atau jumlah dari FI dikalikan XI dibagi dengan jumlah dari FI-nya sendiri atau frekuensinya, di mana di sini I sama dengan 1 sampai N juga sama di sini. Di sini berapa? Ketemunya 39,69. Jadi rata-rata ukuran sepatu di kelas 12 TAV ini adalah 39,69. Oke. Nah, jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa juga menggunakan simpangan rata-rata dan juga bisa menggunakan rumus definisinya. Nah, bagaimana cara menemukannya? Nah, ini kalau kita menggunakan bentuk tabel, ini yang pertama ya, menggunakan cara rumus definisi. Ini 44,5 dikurang 74,5. Maka diperoleh adalah negatif 30. Kemudian FI DI, FI-nya frekuensi ini 1 dikalikan dengan negatif 30, dapatlah negatif 30. XI dikurang X bar I dibagi dengan C. 4,5 dibagi berapa panjang kelasnya? 10. Maka diperoleh negatif 3. Ya, paham sampai situ? Ya kan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada ditanyakan, hari ini sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kita akan belajar dalam kelompok. Jadi nanti perwakilan kelompok yang akan mempresentasikan hasilnya yang di depan kelas dan yang lain akan menanggapinya. Oke, Ibu bagikan yang pertama, ada kelompok 1, kelompok akar, itu Marcelino, Ali dengan Widya. Kemudian kelompok 5, itu kelompok pangkat, ada Reza, Ferdi dengan Clara. Silakan bergabung dengan temannya masing-masing. Ini Ibu bagikan lembar kerjanya, silakan tuliskan nama temannya di situ. Silakan diperhatikan di sana lembar kerjanya. Nah, ada petunjuk pengisian di halaman yang pertama, lihat di sana. Kemudian ada masalahnya. Nah, dari masalah ini silakan nanti diikuti petunjuk yang ada di lembar kerjanya. Kemudian jangan lupa di bagian akhir dari lembar kerjamu ada refleksi, menuliskan di sana kendala apa yang kamu hadapi dalam menyelesaikan tugas ini, dan jangan lupa tuliskan kesimpulan. Ya, jadi kesimpulannya nanti menurut pendapat kelompok masing-masing. Oke, waktu kita mengerjakan ada 25 menit, silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Bagaimana? Berapa? Nilai tengahnya sudah lengkapi dulu semua. Bagaimana? Ketemu sudah nilai tengahnya? Oke. Ya. Hanya untuk mencari FI dikali DI itu memang dari rumusnya kami 30 tuh. Negatif 30. Negatif 30 tadi diperoleh dari mana? Nah, sini. Oh, Negatif 30 diperoleh dari DI. DI. Nilai DI tadi adalah, Oke, paham. udah paham? DI kan ini XI dikurang X bar I. XI berarti kan nilai tengah dikurang dengan, ini kan kataan sementara-nya. Ya, benar. Tadi diambil dari nilai tengah pada frekuensi tertinggi atau terbesar. Oke, ini adalah contoh masalah yang diselesaikan dengan menggunakan nilai rata-rata data berkelompok. Ini contoh masalah soal yang HOTS-nya. Kelompok mana yang sudah siap? Kami Bu. Siap. Ya, silakan. Nanti untuk teman yang lain jika ada yang ditanyakan silakan tanyakan ya, supaya kita diskusikan. Oke, silakan disampaikan apa yang kamu tuliskan. Yang saya tuliskan adalah jumlah dari FI XI yang dibagi dengan jumlah FI sehingga mendapatkan hasil 76,75. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke, silakan siapa yang duluan? Marcelino. Nilai 2793 itu dari mana? Hasil dari perjumlahan FI dengan X bar I. Dan itu kan rumusnya itu kan FI dikali XI. Iya. Rumusnya. FI dikali XI dan menghasilkan
XI sehingga semua FI XI dijumlah menjadi menghasilkan 2.763. Oke, bagaimana? Bisa diterima? Bisa. Oke. Ada lagi yang masih ditanyakan? Ada Bu. Tidak ada. Oke, beri aplaus untuk kelompok. Oke, silakan. Kelompok berikutnya ada yang sudah bersedia presentasi untuk bagian B? Ya. Kelompok Marcelinus. Yang lain siap-siap nanti di kalian. Nah, nanti ya. Silakan disampaikan. Jadi kelompok kami untuk mencari cara simpangan rata-rata nilai 45 itu berasal dari penjumlahan dari min 90 ditambah 45 dengan jumlah min 45. Itu kami untuk mencari nilai min 45. Untuk nilai 36 adalah nilai FI. Jadi X bar nya ini sama dengan min 45 dibagi 36 sama dengan min 1,25. Kelompok lain mungkin ada yang memberikan tanggapan? Ada beda. Ya, Beda. silakan. Dalam rumus itu tertulis X bar I ditambah rumus sigma 45 per 36. X bar I nya itu tidak ada. Bagaimana kelompok Marcelinus? Kendala apa yang dihadapi? Kami kurang teliti membaca soal. Itu. Oke, mungkin ada kelompok lain lagi? Beda? Silakan, coba disampaikan hasilnya. Oke, berarti bedanya terletak di mana? X bar Di X bar nilai I. rataan sementaranya. Ya. Berarti kekurangannya tadi hanya di XI barnya, nilai rataan sementaranya ketinggalan ya, karena kurang teliti saja. Tapi sudah paham kelompok Marcelinus? Paham Bu? Ya. Ada lagi yang berbeda? Ada. Ada. Ya. Oke, silakan kelompok kalian dulu gantian. Coba dituliskan di depan. Ya. Letak bedanya itu kenapa? Kalian apakan? Tinggal tunjukkan ke temanmu prosesnya bagaimana. Terus, oh jangan dihapus punya temanmu. Tulis di bawah. Tulis di bawahnya saja. Jangan dihapus. Kamu apakan? Apa yang menjadikan hasilnya berbeda? Ini dibagi dulu, Bu. Harus Bagi kata dalam kurang dibagi dulu. dibagi. Kemudian Baru ditambah. Baru ditambah 2. baru ditambah. Oke. Ya, bagaimana yang lain? Sudah sama hasilnya? Sama. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk dulu. Terberi aplaus untuk kelompok. Yang perlu diperhatikan, ini proses pembagian yang depan adalah di jumlah, berarti yang di sini harus diselesaikan ya. Benar kata temanmu, ini harus dibagi dulu ya. Kemudian hasilnya nanti 78 tambahkan dengan hasil pembagian ya. Nah, kemudian yang ini tadi, nah ini karena kurang teliti kata temanmu, ya, kurang teliti ketinggalan menambahkan nilai X bar I. rataan sementara atau X bar I. Sebenarnya kalian paham, tetapi masalahnya kurang Teliti. teliti sehingga hasilnya berbeda. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, setelah kita mempelajari, kemudian kalian menyelesaikan lembar kerja, kita bantu-bantuin kesimpulan. Silakan. Kelompok kami Bu. Menurut kesimpulan kelompok kami, mean data berkelompok dapat ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama, rumus definisi, rumus rataan sementara, dan rumus coding. Oke, ya. Ada 3 cara menentukan nilai rata-rata data berkelompok. Yang pertama adalah menggunakan rumus definisi, yang kedua menggunakan nilai rataan sementara, yang ketiga menggunakan coding. Selanjutnya, apa lagi yang bisa kita simpulkan? Oke, ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan yang lain? Ada Bu. Silakan. Ternyata dengan menggunakan 3 rumus, nilainya tetap sama. Dalam menentukan nilai min, data berkelompok kunci utamanya adalah teliti. Oke, ya, beri aplaus untuk kita semua hari ini. Nah, seperti yang sudah disampaikan temanmu tadi, bahwa di dalam menyelesaikan nilai rata-rata data berkelompok, yang paling penting kita perhatikan adalah harus teliti, kemudian kuasai konsepnya dan pahami
aturan-aturan dalam kita menyelesaikan nilai min data berkelompok itu sendiri. Oke, jadi ini link kuisisnya, silahkan nanti dicoba selesaikan ya, sampai nanti malam batas aksesnya. Nah, hari ini kita coba sampai di sini. Jangan lupa siapkan belajarnya. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang nilai median untuk data berkelompok ya. Tetap jaga kesehatan, semangat untuk belajar, perbanyak waktu luangnya karena tidak lama lagi kita akan ulangan semester ganjil ya. Oke, baiklah, kita akhiri untuk pelajaran kita sampai di sini. Selamat pagi. Pagi.